dia sendiri menikmati dari apa yang ia miliki itu dindak terkeluar modal. Lo mana contoh? Jemaah kaya ini kolbun mayitun, dia kaya, bermobil banyak, berkebun ada, berpangkat pula, bersawah lebar, ikan banyak, kambing banyak, sapi banyak, akan tetapi suatu saat dia demam masuk rumah sakit. Saat demam masuk rumah sakit, ditanyai, dicek oleh dokter kurang gizi. Kurang ngapa? Karena inilah kolbun mayitun tadi, kime datang ke mana ya? Inilah mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, masih saja ngentak ke dom tadi, tahu ya. Hayya 'alas shalah, masih awak nganeng anyelok dek nganeng. Ini dalam hal ibadah, baik hablum minallah maupun hablum minannas, tidak pernah tergetar hatinya. Padahal orang yang beriman itu innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanau wa ala rabbihim yatawak. Tergetar hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, lo mana amal dalam rumah tangga kolbun mayitun itu? Kata ibu-ibu, lo mana Ustaz? Kolbun mayitun itu kalau dalam rumah tangganya dia ni diseduli ngagi bininya. Awak lah berkacamata, dinjok kacamata jarak jauh pula, dia kena rabun dekat. Ustaz dia rabun dekat, Pak Imam dia rabun dekat. Jauh ini. Lo mana rabun dekat itu? Nek di dalam dek kinaan, nek di luar kinaan gala. Kekerelat. Inilah kolbun baik itu, sehingga nyelah bahasa ibu-ibu ni Pak Imam nak apa diujuk kuncinya. Tanya kalau kakang ni, kalau pacak ngujuk ibu-ibu ni beres. Sebab ada kalau dia tahu ngujuk nyelah lo kanci kutu yok. Katanya yok kanci kutu. Mamana katanya Ustaz, bini kata cerobok saja, aku balik batak duit 50.000 masih kena cerobok. Jika 100 masih pula, hanyalah buatkannya kopi, hanya kuda kidau katanya. Jika lo mana lam 150, 150 serpes habis katanya. Nah, jadi di dulu itu, maka nggak ibu-ibu ni nak pacak ngujuk, lo mana ngujuk ke aku kalau dia sembahyang kak mulai kujuk. Alang kelemak makan mangga dikubak dibawa kau. Alang kelemak ngina dengar lom diagah lah tertawa. Oi, langsung dewo, langsung, serpes habis sama lula itu. Satu balik ngaji ni kalau mulai dipraktekan, tu apa dia pergulian pertama, jangan sampai kolbun mayitun. Assalamualaikum kata ibu-ibu ni tadi kan. Nah, ditunjuk kapulan di masjid, dijawab waalaikumsalam. Sebab ibu-ibu ini untuk masuk ke dalam surga tu mudah sekali, yaitu dengan amal-amal tabaruk, amal-amal yang ada di dalam lingkungan keluarga inilah yang akan dapat mengantarkan ibu-ibu ke dalam surga. Sebab dulu di zaman Rasulullah, ibu-ibu ini ada yang unjuk rasa, unjuk rasa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin berperang di medan perang ya Rasulullah. Kami tidak ingin di rumah ini. Kami ingin berperang, kami ingin mati di medan perang, dan kami ingin mati tersebut disambut oleh bidadari dan tidak pernah merasakan sakaratil maut. Maka izinkan kami untuk berperang ya Rasulullah. Kata Rasulullah itu apa? Kamu tidak usah ngikut berperang. Kamu cukup di rumah inilah, karena di rumah inilah kalau ikhlas dan tulus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, maka itu sama dengan jihad. Kemudian melanjutkan lagi, ya Rasulullah, katanya kami ingin sholat di masjid. Mengapa laki-laki itu diutamakan sholat ke masjid, sedangkan kami perempuan ini tidak? Kata Rasulullah, biarlah kamu sholat di rumah tulah, sepahalanya sama ngagi jemaah yang melaksanakan, yaitu jihad, asalkan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ini kalau nak masuk surga itu sangat mudah sekali, cukup dengan amal-amal tabaruk. Kuncinya yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Assalamualaikum, lakinya balik, waalaikumsalam, lah tersenyum pula, dibuka pula duanya, disalami tangannya.
Nah, ibu-ibu ini salaman di Bu kalau lakinya balik. Hah? Satu kali salaman dengan suami itu, Bu, sama dengan mencium hajar aswad 70 kali lipat. Salaman di dayung itu, Pak. Salaman. Ya. Makanya, Bu, ya. Makanya kalau ibadah umroh atau ibadah haji itu yang disunahkan mencium hajar aswad itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Mengapa? Karena hajar aswad ada di rumah. Apalagi mentangan udah nababalam. Berapa balam ini, Pak? Nah, itu kan? Itu, ya. Maka inilah yang akan menjadikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyabun, Bu, nyabun saja kalau tulus dan ikhlas, kata Rasulullah, akan diangkat 1000 dosa-dosa dan diberikan 2000 pahala. Ngapa dinda? Nyabun saja itu. Luar biasanya. Cuman jangan pula kamu satu balik ke sini ke Pak Kades, ibu-ibu nih saking nak dapat pahalanya, awak baju bersih kali, laki pai balik. Sini dengan paculi kali Jangan ya. Jangan ya. Nah, inilah ya. Kalau kita qalbun mayitun, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan fit dunia wal akhirat. Kalau kita Pak Imam, kalau kita dia tahu ngujuk, dia tahu ini ngagi rumah ibu-ibu ini nyila galak bongkar rusia di panggung. Nah, satu di panggung mulai, satu dia nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Apa, Bu? Mati atau coba mati atau hilang atau memang pindah ke mulai bertanya deh Pak Imam. Satu dim itu disambung Pak Kades. Aku harus bagai jiku tataika. Ngapa pula galak ya? Jadi inilah ya. Jadi jangan sampai kita kolbun mayitun, itu yang pertama. Yang kedua kolbun maridun. Kolbun maridun. Itu tadi kalau kolbun mayitun itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsira. Ujungnya ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi manusia itu ketika ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mempertahankan kemuliaan tersebut, maka dia bisa melebihi dari seorang malaikat. Siapa itu yang dicontohkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Akan tetapi ketika ia tidak mampu, hatinya tersebut membawa kepada nilai kebahagiaan dikendalikan oleh nafsunya, maka ia akan lebih rendah daripada binatang, bahkan daripada hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Lo mana lebih rendah daripada binatang ternak itu? Contoh ini, Bu, kita ngaji mata bae maka mudah. Contoh lo mana? Ibu, sapun deh ada ingunan kambing, ingunan sapi. Ingunan kambing, misalnya Pak Imam nih ingun kambing. Oh ya. Ingunan Pak Imam nih ingun kambing. Ingun kambing diliarkannya tanpa dikandang. Nah, kambing ini tadi makani tanaman-tanaman masyarakat sumber karya. Rusuh di kamu, Bu. Rusuh kan? Nah, setelah kamu rusuh tadi, ternyata kabar tersebut sampailah ke telinga istri, yaitu Kak Imam ini. Kamu bemama apa bebunda enggak gini? Ngagi jemu bemama? Bemama apa bebunda? Yang katanya. Jadi katanya yang aku dengar katanya bahwasanya kambing kita tuh lah meresahkan masyarakat. Jadi sebagai kafarat, sebagai penebus dari kesalahan kita, lo mana katanya mas kambing kita ini kita lele saja, lalu kita bagikan ke masyarakat, sampai kita minta maaf. Kira-kira ibu galak dia makan kambing tadi? Galak dia, Bu? Galak kan, dibagi kagak kambing tadi. Nah, itulah namanya hewan. Akan tetapi sebaliknya manusia ini tadi, manusia misalnya
Siapa kira-kira ada yang kone ya? Zamannya menti ketai misalkan. Kron nggak menti ketai bu? Nyalat benar di masyarakat, dibenci oleh masyarakat. Datang adik ini tadi, bininya ini tadi, pantaulah anak-anak tadi. Sini. Lakuan ini maluan anakku katanya, bahasa di masyarakat, bapang kabani membuat keresahan. Akulah pening, akulah maluanian. Berasan dia anak ini. Lo mana katanya mau bapang kita nih kita lelek saja. Kira-kira galak dia kamu buat dia get itu. Denjok ketinga, denjok tumit, bahkan tainya saja dia berge. Jangankan dia lain, kalau binatang tadi tainya berge dia. Pupot ayam saja di musim jam sedekah tuh laju kalau itu. Kayak di pelambahan itu laju kalau. Itulah perbedaan manusia yaitu dengan binatang. Maka ada demoning-moningan. Ada ayam bangkok, ada ayam dusun, ayam bangkok desa sama ayam dusun walaupun sama-sama ada pisang raja, ada pisang Ambon, pisang raja di desa mengi pisang Ambon walaupun sama-sama. Ada jema kecamatan Gumai Ulu, ada jema Utan, jema Gumai Ulu desa mengi jema Utan walaupun sama-sama. Ngapa? Karena jema sini sembayang gale, puasa gale, amada duit de pengerit, di ibadah haji, umroh dan sebagainya. Kalau jema Utan, tidak kan? Makanya kalau di sini ada jema ya di sembayang berarti sama nggak jema. Lakinya dinda sembayang berarti lakinya sama nggak jema. Anak dia tahu ngaji berarti sama nggak anak jema. Nah, kamu tulang jawab itu. Ya, break. Salatullah, salam. Salatullah, salam ala Taha. Salatullah, salamullah ala Yasin. Batin tua ngile kupe, sumur hidup takut ngaye. Alangkah pula sedot mate, kulhu sebatang di deterare. Salatullah, salatullah, salam ala Yasin. Bauma di jureng bukit, nananam balam tiga segumpun. Awalatu amal dikit, rukun Islam detesusun. Awalatu rukun Islam di detesusun. Nek jema 5, nek dia 8. Nek dia jema 5, nek dia 8. Makanya kita perlu belajar ini untuk mencontohkan kepada anak cucu kita ini supaya mereka menjadi generasi yang hebat, menjadi kebanggaan yang akan dapat menghantarkan kita ketika kita meninggal dunia, ia menghantarkan dengan doa-doa yang tulus dan ikhlas. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan sampai anak-anak kita ini jadi anak nyeleh. Keren jadi anak nyeleh, anak yang tidak bisa dibanggakan. Saat endong bapak nggak empai demam tini belum mati, empai demam saja. Awak jematu ini bapak ibu hadirin sekalian, kalau jematu ngagi anak ancur-ancur genggam di garam, ngapa dia berusaha nyawunya kalau pacak dinjok kang ngagi anak ini tadi. Kalau anak demam tukarkah nyawu kungnya anak ini tadi kan? Tetapi kalau anak ngai jematu lo mana dia nyela kebila dia lah demam, bapak nggak lah kena sekarat. Ngumpul ke jema dusun laman jok. Ayo katanya kamu dusun laman rogok kampung minta tolong baca kadikit surat Yasin. Ngapa? Mang kecepat laju. Ada. Mang kecepat laju katanya kan.
ama jemetua tadi mangke cepat gadu. Ini mangke cepat gadu. Maka tidak heran kalau tidak dididik, semua itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kepening pala kita segalanya harta yang kita miliki tersebut. Maka arah kalau anak kita soleh dan soleh, Bu, masya Allah, ini memberikan kebahagiaan tersendiri pada